Assalamualaikum, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sunan Al-Farizi di channel YouTube Al-Farizi Sunan ini. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, dan pada kesempatan kali ini saya rencananya insyaallah ingin membahas tentang Nabi Muhammad itu buta huruf, kemudian jadi diperolok-olok oleh orang-orang yang tidak mengerti. Kok bisa Nabi Muhammad buta huruf? Apakah itu sebuah kekurangan bagi dirinya seperti itu? Sekarang kita akan bahas itu sama-sama. Hal-hal apa saja yang menepiskan tentang hal-hal itu? Kenapa Nabi Muhammad alasannya bisa buta huruf? Tetap saksikan video ini sampai selesai. Moga-moga bisa meluruskan pengetahuan kita. Saya hanya akan membahas apa yang saya ketahui saja, seperti itu. Nabi Muhammad SAW buta huruf. Itu dikatakan oleh para ulama yang saya dengar ceramahnya memang benar. Beliau adalah seorang yang buta huruf. Lalu kemudian datanglah orang-orang yang tidak mengerti, mengolok-olok Nabi Muhammad itu. Nabi kalian itu buta huruf, seperti itu. Tapi kalian tidak sadar, ketika kalian mengatakan Nabi Muhammad buta huruf, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi, bukan Nabi yang benar-benar hak, Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang begitu? Seandainya mungkin Nabi Muhammad jika bisa membaca dan menulis, mungkin kalian orang-orang kafir dan kaum-kaum musyrik jahiliyah zaman dulu akan mengatakan Nabi Muhammad itu mengarang-arang kitab dengan menulis dengan tangannya, atau Nabi Muhammad itu tahu sejarah nabi-nabi sebelumnya, tahu sejarah kejadian-kejadian sebelumnya karena dia belajar membaca menggunakan tulisan-tulisan orang terdahulu. Tapi nyatanya tidak. Kalian mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan tidak bisa baca, itu memang benar. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah tidak dari Rasulullah itu sendiri, tidak dikarang-karang oleh Rasulullah, tapi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Lalu yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril berkata, "Iqra", baca. Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqariin", aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sedang mengajarkan kepada kita, ketika kamu ingin diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu itu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita banyak, saya bisa ini karena kemampuan saya. Kita mengatakan bahwa itu dari kemampuan kita. Kita hilangkan kemungkinan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, padahal semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ketika disuruh bacalah, Rasulullah merendah serendah-rendahnya bahwa dia menunjukkan bahwa dia adalah hamba Allah yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Ma ana biqarin, aku tidak bisa membaca. Ketika kebersihan dan ketawaduan hati Rasulullah SAW itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka fixlah Allah akan menurunkan Al-Quran. Allah akan memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ketika kita ingin diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, rendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang pendusta, tidaklah seorang yang kemudian mengada-ngadakan Al-Quran itu yang dikatakan dikarang oleh Rasulullah SAW, yang dikatakan hadis itu dibuat-buat dengan ucapan-ucapan yang indah. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa mengetahui kejadian-kejadian tenggelamnya Fir'aun, kemudian kejadian-kejadian diselamatkannya Nabi Musa, diselamatkannya Nabi Ibrahim di masa yang lalu, kalau tidak dari Allah Subhanahu wa taala? Andai Rasulullah dikatakan bisa membaca, mungkin orang-orang kafir akan mengatakan, Muhammad itu saya yang ajar dia membaca. Mereka akan menyombongkan dirinya. Allah ingin bersihkan Nabi Muhammad SAW dari tuduhan-tuduhan itu. Karena itu
bukan suatu kekurangan ketika Rasulullah tidak bisa baca tulis, ketika beliau buta huruf, tapi itu adalah sebuah mukjizat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang memperolok-olok Nabi Muhammad, 1-0 bagi kalian. Kalian lagi-lagi gagal untuk memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bisa meluruskan akidah kita dan keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataannya terhadap sesuatu yang sudah datang sebelum beliau ada di muka bumi ini benar, dan yang datang setelah beliau tidak ada di muka bumi ini pun benar, karena beliau itu dia tidak berbicara menuruti hawa nafsunya. Semua yang dikatakan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.